Misi. Iya, silakan masuk. Iya kak. Masuk aja duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini tadi habis ulangan ya? Iya, habis ulangan. Hari terakhir atau? Hari terakhir. Hari terakhir. Ya. Pelajarannya? Pelajarannya hari ini bahasa Indonesia. Cuma satu aja? Iya, cuma satu. Karena kan hari Jumat. Oh, berarti pulangnya cepat ya ini tadi? Iya, cepet kok. Jam berapa udah selesai? Jam 8.30 udah selesai. Mulainya jam 7. Jam 7. Oh, nah kita kembali lagi di pertemuan kedua. Kan minggu kemarin kamu udah cerita tentang terkait apa kayak proses belajarmu itu lagi dalam masa yang terganggu lah istilahnya gitu. Nah ini pertemuan kedua aku mau lebih follow up sih kayak usaha apa yang udah kamu lakukan gitu. Jadi ini nanti sama kamu bisa cerita apa aja, cerita apapun. Aku juga gak akan ngomong ke guru B kamu juga. Aku gak akan menyampaikan yang Angel itu gini gitu loh Pak. Enggak yang seperti itu juga. Oke, jadi ini tadi kamu habis UAS ya. Mulai hari Senin sampai hari Jumat ini. Senin minggu kemarin sampai hari Jumat ini. Iya. Berarti ini yang terakhir. Terus agenda besok Senin itu apa? Agenda besoknya itu pengumpulan tugas yang telah pengumpulan tugas yang telah. Iya. Kamu ada? Ada. Berapa mata pelajaran itu? Ada 2 mata pelajaran. Apa aja? Ada pelajaran bahasa Jawa itu karena remet. Sama ada penjas. Iya. Oh, ada tugasnya ya kalau penjas itu? Ada tugasnya. Oh, disuruh ngapain? Disuruh ngerangkum. Disuruh ngerangkum. Iya. Itu sama yang bahasa Jawa itu remedi. Itu remedinya itu remedi ulangan yang baru kemarin. Iya, baru kemarin ya. Itu remedi. Udah ternyata remedi. Iya, remedi. Besok Senin ada tugasnya untuk dikumpulkan ke ruang guru. Iya. Nah, itu kan ulangan yang baru kemarin. Iya. Terus ternyata remedi itu teman-teman banyak yang kayak gitu juga enggak sih? Banyak. Hampir satu kelas. Iya. Terus respon gurumu gimana? Iya. Ngomel-ngomel kan. Oh, gitu ya. Iya, pasti ngomel-ngomel. Gitu ya. Makanya dikasih tugas tambahan tuh ya. Iya, dikasih tugas tambahan. Nah, setelah itu kan biasanya ada buat nunggu rapotan, nilai tunggu nilai dari guru juga. Biasanya kan ada apa namanya classmate. Iya, classmate. Iya, ada nggak? Ada. Mulai kapan itu? Mulai tanggal 14 hari Rabu besok ya. Sampai hari Jumat. Iya, hari Jumat minggu setelahnya. Setelah itu rapotan. Terus libur. Iya. Di kelas meeting itu kamu jadi panitia nggak? Iya, jadi panitia. Ngapain aja? Ngurus semuanya. Karena kan dapat seksi acara gitu lah. Jadi yang ngurus dari awal sampai akhir gitu. Terus juga sibuk-sibuknya masih ngurus kepanitiaan terus sama menyiapkan nanti lomba-lombanya, terus technical meetingnya juga belum gitu, semua nanti masih dirapatkan terus. Oh, jadi masih padat ya? Iya, padat. Setelah UAS kemarin itu langsung pulang atau lanjut rapat? Langsung pulang Kak. Kalau rapat itu kelas meeting ini lebih dihandle sama OSIS yang kelas 10. Oh, jadi untuk agenda rapat setelah sekolah agak mereda ya? Kalau yang minggu lalu kan kamu cerita emang biasanya benar-benar kalau sekolah langsung rapat gitu terus. Cuma ini agak mereda. Nah, ya walaupun agak mereda kan kamu tetap panitia. Untuk tadi kamu juga bilang ngurusi segala macam dan lain sebagainya. Itu kan juga butuh banyak waktu juga ya. Nah, sedangkan ini kamu dalam masa UAS. Nah, itu apa aja nih yang udah kamu lakukan? Pertama tuh yang paling itu evaluasi diri sih. Evaluasi diri yang dari sebelumnya yang kayak gak bisa ngatur time manajemennya, terus belajarnya kurang kayak gitu. Selama masa UAS ini tuh jauh lebih ditekankan, terus juga harus SKS ya, sistem kebut semalam juga itu juga harus, karena ya
yang sebelumnya itu karena kebanyakan acara, kebanyakan rapat-rapat itu bikin menghambat pelajaran. Nah, dari UAS ini tuh karena ada waktu senggang sedikit kayak jadwal rapat itu agak direnggangin gitu. Jadi masih banyak waktu buat belajar. Ya itu sih yang selama seminggu ini tuh benar-benar dilakuin. Jadi lebih produktif menurutku dalam aku sendiri. Jadi lebih kayak apa ya, sejak sekarang tuh bisa self care lah. Oh gitu. Iya. Self care apa Iya. aja udah ngapain aja itu? Pertama aku rehatin diri seharian di rumah karena kan jarang ya seharian di rumah. Nah, dalam minggu ini tuh benar-benar habis pulang UAS ya pulang ke rumah terus baca buku gitu ngelakuin hal yang benar-benar buat diri sendiri, bukan buat orang lain atau buat siapapun itu. Terus kayak lebih ke bacain nonton film gitu, lihat semacam ada sedikit self reward lah dalam kelas ini. Ya menghibur diri sendiri juga ya, karena kan udah minggu UAS terus hektiknya kegiatan, jadi agak ada sedikit waktu terus kamu manfaatin untuk itu. Terus untuk belajarmu tadi masih sistem kebut semalam. Masih nah menurutmu kayak sistem kebut semalam itu sebenarnya efektif nggak sih? Enggak, gimana tuh enggaknya? Pertama itu justru malah kebanyakan capek daripada kita paham sama materinya. Terus kedua itu terlalu menuntut diri. Jadi istilahnya kita terlalu menuntut diri tapi tetap hasilnya sama aja. Contoh kamu pasti pernah dong. Contohnya gimana? Contohnya itu pelajaran matematika kemarin. Kan selama dari Januari sampai bulan Mei ini kan banyak acara-acara gitu ya kan. Terus jadi sering dispen satu kelas, terus terlebih lagi di mata pelajaran matematika. Nah itu tuh kan di matematika ini ada beberapa bab. Karena sistem kebut semalam itu aku cuma ngabisin 2 bab, sedangkan kelas 11 ini ada 3 bab. Nah akhirnya sistem kebut semalamnya itu cuma berhasil aku pahami 2 bab, 1 babnya sama sekali nggak paham. Iya sih. Dan itu kan capek karena ujung-ujungnya pas ulangan juga nggak ngerti gitu apa yang harus dikerjain gitu. Terus jadi ngeblank, terus takut sama hasilnya, terus pasti ngerasa nggak puas yang terakhir. Soalnya karena ya tadi 2 bab ini iya kalau bener-bener udah di luar kepala, tapi kan ya kamu juga belajar singkat ya, jadi apalagi matematika yang butuh latihan, butuh ngerjain soal-soal terus untuk latihan, kan nggak mungkin bisa diingat dalam waktu yang singkat, apalagi yang 1 bab ini yang sama sekali nggak kepegang, nggak paham. Jadi pasti nanti akhirnya pun kamu bakal apa ya, istilah hasilnya keluar puas nggak puas ya mau gimana lagi ya kan. Karena udah gini terlanjur gini. Cuma tapi waktu kamu tadi cerita setelah UAS agak merenggang waktunya, terus kamu juga udah melakukan hal-hal yang apa ya istilahnya kayak self reward buat diri. Jadi self care yang kamu bilang itu tadi itu setelah libur ini kan kamu naik ke kelas 12 nih. Nah rencana kamu seperti apa? Rencana aku tuh di kelas 12 ini benar-benar fokus sama belajar kan. Lebih kan habis ini lengser ya. Jadi dari karena lengser itu pasti ada waktu renggang yang cukup besar ya. Nah di situ aku mulai start buat belajar karena mau kuliah juga kan Kak, jadi punya impian juga masuk PTN yang aku mau. Nah di situ juga aku harus start dari benar awal banget gitu, nggak bisa apalagi kayak misalnya mau belajar buat masuk kuliah itu harus kayak SKS juga atau dalam sistem sebulan itu nggak mungkin sih. Jadi harus dari kelas 12 aku udah bakal ngebut sih. Jadi setelah acara Kasmit ini mungkin ada beberapa kegiatan, 2 atau 3 kegiatan setelah Kasmit. Setelah itu selesai lengser, nah di situ baru mulai belajar ngepush. Mungkin pasti benar sedikit ya. Jadi ini kan UAS sudah selesai, kelas meeting, habis itu rapotan. Di apapun hasilnya nanti ya udah jadiin evaluasi aja. Jangan terlalu gila ini
terlalu turun, terlalu jeblok dan sebagainya. Kalau kamu terlalu fokus sama satu nilai yang jelek ini tadi, akhirnya yang lain-lainnya nggak kejamah gitu, nggak kepegang sama kamu karena kamu terlalu fokus sama satu nilai yang jelek ini tadi. Jadi mungkin setelah rapotan, ya udah kalau emang nilaimu seperti itu jadi bahan evaluasi. Nah, waktu liburan kamu bisa nih mulai kayak baca-baca buku, cari informasi yang singkat kayak seputar perguruan tinggi kan. Di awal kelas 12 kan juga masih bingung kan, masih bingung mau kemana, apalagi akhir-akhir ini sistem belajarmu juga kurang baik. Nah, mungkin di liburan itu nanti sambil liburan sambil diperbaiki nih pelan-pelan. Mulai time management yang pertama, time managementnya kamu benerin. Kan kamu udah tahu kelas 12, udah tahu kan prioritas yang mana kalau kelas 12. Nah, kalau kamu udah tahu prioritasnya, misalnya prioritasku harus belajar, tapi di sisi lain aku ada rapat kegiatan. Kan kalau rapat kan enggak mungkin kamu aja, mungkin kamu si acara, tapi kan pasti punya anggota. Nah, kalau kamu punya ide atau apa yang harus disampaikan, bilang ke anggotamu. Bilang ya, maaf aku hari ini nggak bisa ikut rapat karena ya prioritasmu sekarang udah bukan ke organisasi lagi, prioritasmu sekarang udah harus ke belajar, meningkatkan nilai belajarmu itu, meningkatkan nilai rapotmu itu yang penting. Jadi diserahkan dulu agenda rapatnya ke anggotamu yang lain, terus kamu bisa lanjut belajar. Misalnya kalau kamu pengen datang, ya berarti belajarmu kamu selesai dulu, jangan yang setengah-setengah. Nanti harusnya kamu kita harus punya target ya, itu kita harus punya target. Misalnya hari ini kamu mau belajar pelajaran apa, kamu mau di sosum atau saintek? Di sosum. Nah, mau ada belajar apa nih di sosum? Paling enggak satu hari itu kamu udah baca, kasih satu bab gitu, kamu kasih ke dirimu sendiri, aku harus bisa paham satu bab. Nah, misalnya ini satu bab belum selesai, ya kamu nggak bisa ninggalin ini, harus diselesaikan dulu. Setelah itu kalau emang satu bab ini kamu udah selesai, berarti kan targetmu satu bab udah tercapai nih, baru nanti kamu ke organisasimu itu. Jadi mengatur waktu, karena kamu udah kelas 12, prioritasmu yang paling penting yang tahu kan kamu. Teman-temanmu bla 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 gini nggak usah diperdulikan, karena yang tahu prioritasmu itu kamu, bukan orang lain gitu. Terus yang kedua tadi time management, yang kedua juga cara belajar. Tadi kamu udah betul sih bilangnya, nggak bisa nih kalau kita mau ke perguruan tinggi, apalagi perguruan tingginya yang punya nama ya istilahnya, yang rankingnya bagus, yang baik lah, yang tinggi. Kan nggak bisa kita sebulan aja orang saingannya aja seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kan nggak bisa cuma sebulan 2 bulan terus kamu bisa mendapatkan itu. Ya mungkin bisa, tapi kan nggak pasti. Tapi kalau kamu udah mempersiapkan dari sini, cara belajarmu udah kamu benahi, kamu punya target. Jadi sebelum kamu entah itu mau jalur undangan atau jalur ujian, kamu udah punya target nih. Misal jalur ujian, berarti kan aku harus menguasai materi-materi yang ada di sosum biar kamu bisa mengerjakan. Dan itu pun harus udah diawali mulai sekarang. Jadi semakin lama waktu belajar kan semakin banyak ilmu yang kamu dapat kan, yang kamu peroleh kan. Jadi kalau yang kamu bilang tadi contoh matematika SKS cuma 2 bab, yang satunya nggak kepegang. Sama materi yang lain itu juga kayak gitu. Jadi semakin banyak kamu ada waktu buat belajar, semakin banyak pula ilmu yang kamu peroleh. Jadi gitu kira-kira nih. Kalau udah aku kasih, ini kan baru aku kasih 2, rencananya implementasimu itu gimana? Aduh guys, sebenarnya tuh di sini aku masih bingung sama sama
planning aku ke depan. Terus buat yang tadi kan dikasih saran sama kakaknya buat kayak lebih prioritasin apa yang emang harus diprioritasin daripada yang lain. Nah tapi kurangnya aku itu kalau misal aku tuh orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya ada tugas yang aku udah kerjain setengah, tapi ada satu tugas yang belum mau kerjain, kayak misal di organisasi itu, aku juga biasanya ngambil setengahnya di organisasi, terus juga masih nggak enak gitu loh kak buat ninggalin keseluruhan dari organisasinya itu. Jadi aku masih susah buat apa namanya jalan yang bener-bener apa yang aku harus prioritasin gitu, masih kadang masih oleng-oleng. Itu yang jadi aku kendala terhambat sampai sekarang ini. Apalagi selain itu? Terus overthinking gara-gara iri pasti. Iya, gimana sama teman. Ranking aku sempat turun ranking paralelnya sempat turun. Terus habis itu dari situ tuh aku bukannya jadi malah semangat naikin lagi, tuh malah semakin ngedown gara-gara udah dapet rankingku yang gak sesuai yang aku mau. Nah itu bikin apa ya, aku yang awalnya jadi semangat belajar gitu, sekarang jadi malah kayak ya udah nanti juga turun, ya udah pasti tetap turun gitu. Terus apalagi juga karena dispen ini aku jadi mikir aku udah kalah jauh dari temanku. Itu yang menghambat aku banget sih. Jadi ada dua kendala. Yang pertama nggak enakan. Istilahnya tuh yes man. Kayak minta tolong ini dong pasti kamu iyain, ini dong pasti kamu iyain. Yang kedua overthinking, ada lagi nggak? Itu sih itu yang garis besar yang paling menghambat itu. Mungkin kalau gini ya, karena kita udah pertemuan kedua, jadi kita bawa pertemuan kita ini lebih berfokus sama solusi. Jadi karena kamu tadi udah kasih kendala, kamu juga udah cerita gimana yang udah kamu lakuin selama seminggu ini. Jadi kita bawa pertemuan kali ini berfokus sama solusi. Jadi kalau kita udah dapet jawabannya ini, nanti bisa kamu terapin. Dan minggu depan bisa kita follow up sama-sama. Terkait kendala yang pertama itu tadi ada nggak enakan. Sebenarnya aku dulu juga sempet sih ngerasain nggak enakan gitu, tapi aku nanamin ke diriku sendiri itu gini, ya yang kamu bilang tadi, kayak ini aku mau fokus untuk aku, bukan untuk orang lain. Misalnya ada kegiatan, ini setelah classmate kegiatan apa? Buat itu MPLS sama MPLS, terus habis itu sertijab itu. sertijab, tinggal itu aja ya. Nah mungkin waktu di MPLS nih bener-bener ya, kalau awal gini kamu mau mengedepankan, mau memfokuskan kayak it's okay, tapi setelah itu bener-bener kamu cut kayak udah ya ini kan tinggal sertijab aja, kan sertijab enggak yang ribet toh. Tinggal kayaknya tinggal upacara habis itu serah terima kan, bukan hal yang ruwet lah. Nah itu kamu udah bisa mulai batasi dirimu sendiri, kayak udah ya aku udah stop di sini, aku udah mau fokus untuk belajar. Itu yang pertama yang terkait kamu nggak enakan tadi. Soalnya kalau kamu merasa nggak enak dan nggak enak terus, siapa yang paling dirugikan? Diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain minta bantuan kamu iyain, dia seneng. Tapi kadang orang lain itu agak nggak tahu diri, kayak akhirnya minta tolong terus, dan itu kan ngerugiin kamu juga. Dan kamu sendiri harus bisa kayak ya udah ya, kayak udah bukan waktumu lagi nih buat prioritaskan kegiatan nih, aku mau fokus sama belajar. Terkait kendala pertama. Untuk kendala yang kedua, overthinking. Kayaknya di setiap umur juga pasti mengalami overthinking yang sama. Aku pun di umur segini pasti masih suka overthinking, tapi kan berbeda hal ya. Kalau dari kamu tadi pasti sih kayak kalau kita tahu kita di bawah teman kita, apalagi temen yang dekat, itu pasti kayak udahlah nggak bisa aku. Nah berarti yang harus kamu tingkatkan itu motivasi dirimu.
kamu mungkin bisa cari video-video di YouTube, di Reels IG atau TikTok kayak tentang motivasi belajar. Jadi kamu bisa nih meningkatkan motivasi belajarmu supaya kamu nggak punya mindset yang kayak itu tadi. Kalau mindsetmu udah aku di bawah, berarti aku harus naik ke atas, aku harus rajin belajar, aku harus bisa buktiin nih ke orang tua atau ke temen-temen di sekitarku kalau aku bisa. Nah kalau mindsetmu udah positif, udah seperti itu, kamu bakal ngejalaninnya itu enjoy. Tapi kalau motivasi belajarmu, motivasi dirimu itu masih rendah, masih turun, mindsetmu juga udahlah nggak bisa, ya kamu mau belajar segimanapun kalau mindsetmu gitu pasti terjadinya ya nggak bisa kan. Nah mungkin itu bisa kamu lakukan setelah pertemuan ini. Mungkin seminggu ke depan kamu coba nih beberapa kayak mungkin yang pertama bolehlah masih setelah FLS, cuma yang kedua nih kamu tingkatkan motivasi belajarmu. Misal kamu ada meja belajar kan, ditempel tuh tulisan yang kamu sendiri. Biasanya aku dulu itu kayak universitas yang pengen tak masuki kayak stikernya atau tulisannya, terus jurusannya itu tak tempelin gitu. Jadi waktu aku belajar, oh ini impianku, berarti harus aku kejar, harus aku raih. Dan dari situ itu bisa memotivasi diri kamu sendiri gitu loh. Terus biasanya kan kalau kita cewek bangun tidur kan pasti lihatnya di kaca. Nah mungkin di kaca itu bisa kamu tempelin nih tulisan-tulisan yang mungkin nggak bikin kamu insecure, nggak bikin kamu overthinking lagi, yang bisa meningkatkan motivasi belajarmu itu tadi. Jadi kamu tahu kan ya, prioritasmu udah ini nih, kampus impian, kampus tujuanku gitu. Gimana kira-kira? Kedepannya pasti kayaknya aku bakal pakai solusinya itu sih. Mulai dari aku ya ngurangin rasa gak enakan, terus aku harus bisa benar-benar mastiin mana prioritasku untuk kedepannya, terus jalan mana yang aku ambil itu bakal aku lakuin. Mungkin mulai hari ini mungkin bisa, mungkin aku bakal ngatur planningnya. Terus buat kalau yang kayak saran tadi mungkin dikasih motivasi kita baca buku atau nonton film mungkin aku bakal lakuin sih. Kalau bisa ya mulai dari ini untuk kedepannya pasti kalau bisa itu sih konsekuen apa terus gitu gitu pengennya sih gitu sih gitu ya. Pasti bisa. Yang penting kita tadi loh, mindset sama diri kita itu emang pengen kayak gitu. Kalau mindsetmu masih yang aduh gak bisa kan, pasti ada rasa males terus. Iya enggak? Kamu ngerasa itu enggak waktu kamu bilang ranking di bawah, rankingmu di bawah temenmu? Pasti gitu kan? Itu kelas 11 ini atau dulu? Iya, kelas 11 semester 1 ini. Iya, semester pasti kan akhirnya terus lah aku mending dispend terus aja. Gitu akhirnya. Akhirnya gitu karena ya tadi mindsetmu itu terpaku kayak aku di bawah tuh gak bisa naik, padahal salah. Kamu tuh bisa naik, bahkan kalau kamu mau di ranking 1 pun bisa, tapi ya harus berdoa, harus berusaha juga. Jadi itu tadi sih yang bisa kamu lakukan setelah ini. Aku harap yaitu kayak worth it lah di kamu. Terus kamunya juga enjoy. Kayak kalau udah belajar itu biasanya kalau kita udah nyaman ya, emang namanya memulai sesuatu itu susah, apalagi harus yang konsisten itu emang susah. Tapi kalau udah lama terbiasa, akhirnya kalau kamu nemu enjoynya di situ, kamu nemu senengnya di situ, nanti kamu pasti akan terbiasa dan nyaman. Dan itu tadi time managementmu juga nggak berantakan, lebih tertata lagi. Jadi semangat buat kamu, buat Angel ya. Tetap kejar apa yang jadi cita-citamu, tetap belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi, tingkatin motivasinya. Kita ketemu minggu depan. Aku harap kamu udah melakukan nih
hal-hal tadi. Jadi minggu depan itu udah ada perubahan yang bisa kamu tunjukkan? Semoga. Oke, karena ini udah selesai, coba tarik beberapa kesimpulan terkait obrolan kita ini. Kesimpulannya ya, di sini tuh lebih ke pertama, jangan terlalu jadi orang yang susah gitu untuk mencari jalan untuk diri sendiri. Jadi lebih ke kita harus mengatur mindset kita kayak gimana, terus kita harus memiliki planning buat kedepannya, terus pedomannya kayak gimana gitu biar kita bisa konsisten, terus juga harus bisa meyakini diri sendiri dan percaya sama diri sendiri kalau misalnya kita itu pasti bisa. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak bisa, dan semua itu kan dimulai dari diri sendiri. Jadi prioritas diri sendiri. Udah bagus, nah tinggal kamu terapin aja. Kita ketemu minggu depan. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.